Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita komik manhwa berjudul Wan Gu Shen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Di atap sekolah, terlihat dua anak buah Niwang yang dihajar oleh Suhan sedang berdiri di hadapan Raja Banteng atau Niwang. Mereka menceritakan kepada Niwang soal permasalahan yang terjadi antara Suhan dengan mereka. Niwang mengatakan, "Apa kalian sudah menyebutkan namaku, lalu kalian masih dirampok dan dipukuli?" kata Niwang sembari mengeluarkan api di tangannya. Anak buahnya mengatakan, "Iya, dia sangat sombong, dan dia masih di sini. Dia bilang jika bos datang dia akan merampok kamu juga," kata anak buah Niwang. Kasar sekali, kata Niwang, dengan perasaan emosi kemudian berdiri. "Aku Niwang membangun kekuatan dengan uang dan berlatih sampai tahap fondasi akhir. Bahkan dewa perang bersayap perak tidak lebih kuat daripadaku. Ayo pergi, aku ingin melihat orang yang tidak menghormatiku, aku akan membunuh dia dengan pukulanku," kata Niwang penuh semangat. Di halaman belakang sekolah, Niwang dan anak buahnya berkumpul. Anak buahnya menunjukkan ke seseorang, "Itu bos, dia yang merampok kami," kata anak buah Niwang. Semuanya berlari dan mengikuti bosnya. Namun tiba-tiba Niwang menghentikan langkahnya. "Hei, berhenti. Suhan, kenapa kamu ada di sini?" tanya Niwang. Suhan kemudian balik bertanya, "Kamu jadi hebat, aku dengar kamu membangun kuil. Setelah kamu menyerah pada keluarga Lu, apa kamu sudah mulai menjadi ceroboh?" kata Suhan. Niwang balas menjawab, "Suhan, jangan pikir kalau kau dan Nona Lu adalah teman sekelas di kelas yang sama. Aku juga dari keluarga Lu, dan Nona Lu menghormatiku sebagai Niwang. Aku akui kalau sebelumnya kau kuat. Tapi ini tidak seperti dulu lagi, aku sudah berlatih sampai fondasi tahap puncak. Dan kamu masih berada di ujung fondasi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara seperti itu kepadaku?" kata Raja Banteng Niwang. Suhan mengatakan kepada Niwang bahwasanya dirinya tidak akrab dengan Lu Yunzi. "Kenapa kau selalu berpikir aku selalu mengandalkan dia sebagai pelindung? Wanita itu yang menyukaiku, dan aku tidak menyukainya, paham?" jelas Suhan kepada Niwang. Raja Banteng emosi dengan Suhan, "Beraninya kamu menghina Nona Lu. Suhan, aku akan membunuhmu hari ini," kata Raja Banteng. Suhan mengancam balik Raja Banteng, bahkan dia mengatakan akan membunuhnya dan mencuri seluruh buah roh Niwang. Kemudian Niwang mengeluarkan kekuatannya, "Hari ini aku akan menunjukkan kekuatanku kepada," kata Raja Banteng mengeluarkan kekuatan bantengnya. Suhan langsung melompat dari serangan Niwang. Suhan mengatakan bahwa Niwang termasuk di antara orang-orang berbakat, "Tapi kamu masih terlalu lambat," kata Suhan kepada Niwang. 30 menit kemudian, "Ini sudah semuanya? Kuilmu sudah merampok banyak orang selama sebulan dan hasilnya cuma ini?" tanya Suhan kepada Niwang. "Ini bukan salahku, yang merampok bukan pekerjaanku, ini adalah yang aku dapatkan dari hasil kerja kerasku," jawab Niwang penuh dengan kesedihan karena dikalahkan Suhan. "Ini terlalu sedikit, sepertinya aku perlu banyak sumber daya lebih banyak. Seharusnya ini sudah cukup untuk berlatih sampai kultivasi lanjutan yang sesungguhnya," kata Suhan. Tiba-tiba tidak lama kemudian muncul Lu Yunzi di belakang Suhan. "Suhan, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Lu Yunzi. Kemudian Raja Banteng berteriak ke Nona Lu, "Nona Lu, kamu di sini, tolong kami, Suhan sudah mencuri semua buah rohku. Bukan hanya itu, dia juga bilang kalau Anda menyukai dia dan selalu mengikuti dia, dan juga dia sama sekali tidak suka denganmu," kata Raja Banteng Niwang kepada Lu Yunzi. Liangshu yang berada di samping Suhan mengatakan bahwa ini sudah berakhir katanya. "Ini memalukan mengatakan hal buruk di belakang orangnya," kata Liangshu. "Apa yang memalukan? Ini adalah kenyataannya. Jika dia tidak mengikutiku, bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Jelas dia sengaja datang mencariku," kata Suhan terus terang. Lu Yunzi emosi, "Suhan, kamu tidak tahu malu, percaya atau tidak, aku akan merobek-robek mulut mu," kata Lu Yunzi emosi dengan Suhan. Suhan yang berada di depan Lu Yunzi langsung berkomentar, bahwa kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan jika kamu marah, aku sarankan agar kamu berkonsentrasi pada kultivasimu saja, kata Suhan kepada Lu Yunzi. Lu Yunzi langsung menyerang Suhan dengan pedangnya, berdebah kata Lu Yunzi, tebasannya sangat besar dan lebar. Suhan langsung memaki Lu Yunzi,
kamu tolol, kamu tidak akan mendapatkan seorang lelaki jika kamu seperti ini, kata Su-han langsung menyelamatkan Liang Shu dari serangan Lu Yunzi. Teleportasi? Tidak, teleportasi adalah latihan tingkat dasar, itu tidak bisa dipelajari sebelum mencapai tahap pemurnian, bahkan tetua kesulitan mempelajarinya, tapi kenapa Su-han begitu cepat mempelajarinya, pikir Lu Yunzi. Kemudian Su-han merencanakan sesuatu, sebaiknya aku pergi. Selama 3 bulan ini, aku bekerja keras tiada sia-sia. Aku akan berkultivasi hingga menjadi tubuh suci, melalui metode latihan kecepatan khusus roh terbang. Lalu aku akan pergi ke Xiaeng, jika tidak Liang Shu akan dalam bahaya, pikir Su-han. Liang Shu bertanya kepada Su-han, Kak Su kenapa kamu pergi? Kamu bahkan tidak mengalahkan Nona Lu jadi terkejut. Sepertinya dia marah-marah kepadamu, sebaiknya kamu hati-hati, kata Liang Shu kepada Su-han. Ini bukan pertarungan, bagaimanapun juga, kenapa aku harus melawannya? Ayo bersiap pergi ke Jingxi Dongtian, untuk mengambil barang yang ada di sana. Kata Su-han kepada Liang Shu. Sekarang Ling Fei Xiaeng, aku ingin melihat apa aku bisa mendapatkannya dengan cepat, pikir Su-han. Lu Yunzi yang masih berdiri berkata, guru memintaku untuk menyelidiki identitas Su-han yang sebenarnya, sepertinya Su-han punya terlalu banyak rahasia. Kecepatan yang barusan, jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang di fondasi tahap akhir, kata Lu Yunzi. Hari besoknya banyak bus dan siswa yang berkumpul di depan sekolah. Ada seorang guru dan guru Li yang berbincang, Direktur Li, menurut berita terbaru, selain kultivator junior kami di Pulau Selatan, 5 kota termasuk kota Julu dan kota Beiyuan juga sementara memutuskan untuk mengirim siswanya untuk menjelajahi Jingxi Dongtian. Selain itu aku mendengar bahwa beberapa kultivator, keluarga dan biasa juga akan aktif. Apa tidak akan terjadi sesuatu? Tanyanya kepada Guru Li. Guru Li mengatakan bahwa, aku khawatir saat aku mendengar Jingxi Dongtian kalau akan ada buah roh tingkat pertama yang memungkinkan para kultivator membangun fondasi 9 tingkatan. Ayo pergi, sebelum kamu bertindak seperti orang bodoh, kata Guru Li. Apa benar-benar ada buah roh yang bisa meningkatkan kekuatan para kultivator secara instan ke fondasi tingkat 9? Jika benar-benar ada yang seperti itu, buah roh itu sudah menjadi peringkat legendaris. Kata seseorang tersebut kepada Li Kaisan. Aku tidak tahu, menurut perkiraan, tingkatan buah spirit seharusnya tidak muncul di tahap awal pemurnian aura. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah keuntungan, dan itu adalah masalah lain. Ketika membangun fondasi, kualifikasi dinilai dari membangun fondasi dari tingkat 1 hingga 9, naik setiap 3 tingkat, akan memberikan dorongan besar dan akan menguntungkan pada pelatihan selanjutnya. Kali ini semua pihak bergerak bersama, aku takut di dalam legenda, formasi lapisan bumi dan surgawi yang dapat menembus tingkat 9, kata Guru Li menjelaskan. Formasi tingkat pertama, fondasi tingkat surgawi, ini. Apa semua legenda dan rumor itu benar? Apa benar-benar ada di Jingxi Dongtian? Kata guru tersebut bertanya memastikan ke Guru Li. Gua itu misterius dan mungkin saja berhubungan dengan kekuatan kuno. Tidak mustahil untuk menemukan sesuatu yang dapat menerobos dengan cepat. Selain itu semua jenis harta juga dapat diperoleh dengan takdir. Sayang sekali kalau gua ini hanya bisa dimasuki oleh para kultivator yang masih di tahap fondasi dasar. Jika tidak, aku dan kamu sudah pasti masuk ke dalam, kata Guru Li. Aku harap para siswa bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika ada hal yang berbahaya yang muncul, ini mungkin menyebabkan kepanikan. Kata guru tersebut kepada Li Kaisan. Pasti akan ada korban jiwa, pemilihan aura di masa-masa kekacauan dunia akan meningkat. Era ini tidak akan membiarkan kita berlatih dengan tenang. Masa depan mereka akan hancur, dan inilah nasib mereka yang lahir di era ini. Aku berharap semua orang bisa mendapatkan peluang untuk menjadi lebih kuat dan tidak menyebabkan masalah, jika tidak, kita tidak akan bisa masuk untuk menyelamatkan mereka, kata Li Kaisan. Di lembah Jingxi Dongtian, sudah banyak aura yang keluar dari gua tersebut. Terlihat banyak para kultivator yang sudah berkumpul untuk bersiap masuk ke dalamnya. Jiupin membangun fondasi seperti yang diharapkan, ungkap seseorang. Setelah Jiupin membangun fondasi, kalian adalah jenius di antara para jenius, ayo berjuang untuk mendapatkan kesempatan kalian, ungkap salah seorang tersebut dengan penuh semangat kepada siswanya. Liang Shu dan Su-han yang keluar langsung terkejut. Kak Su, ada yang aneh, sepertinya ada banyak orang yang datang dari sekolah lain, bukan hanya sekolah kita, kata Liang Shu.
Ini normal, bagaimana bisa peluang besar dinikmati oleh satu orang saja? Bukan hanya sekolah lain saja, aku khawatir ada banyak yang bukan siswa tapi beberapa berasal dari kuil, ungkap Suhan kepada Liang Shu. Guru yang bersama Li Kaisan mengatakan bahwa, sepertinya ada beberapa orang yang memiliki motif tersembunyi di dalam ini. Kurasa memang begitu, hanya beberapa peserta yang bisa berurusan dengan ini, sepertinya mereka sudah mencapai batas dunia roh. Mereka dipaksa untuk melakukan kultivasi tanpa melanggar begitu mereka mencapai gua, kata Li Kaisan. Guru, yang bersama Guru Li terkejut, maksud Anda, mereka mungkin akan membuat terobosan jika pergi ke gua. Pada saat ini semua orang dihancurkan dengan kekuatan yang sedang mengalir, aku takut akan ada kekacauan besar. Haruskah kita menghentikan orang-orang ini memasuki gua? Tanyanya kepada Guru Li. Guru Li mengatakan bahwa itu sudah terlambat. Banyak orang yang sudah masuk, kita hanya bisa berharap saat ini, gua di dalam juga sangat luas, tidak akan mudah untuk menemukan mereka, suruh semua orang segera keluar setelah mendapatkan kesempatan, jangan tinggal di dalam gua terlalu lama. Sulit untuk berbenturan dengan sekolah lain, sisanya tergantung pada takdir mereka masing-masing, kata Li Kaisan. Ini bukanlah era naga, tapi ketika era perkembangan jika tidak berbahaya, itu tidak mungkin, kalian semua adalah elit kota Pulau Selatan. Operasi ini adalah latihan pertama kalian, setelah mendapatkan kesempatan, pergi dengan cepat dan jangan tinggal terlalu lama di dalam gua, kata Guru Li menjelaskan ke semua siswanya. Aku dengar ada banyak jenis buah roh di dalam gua, memikirkan hal ini membuatku bersemangat. Aku dengar ada buah roh yang bisa meningkatkan kultivasi dengan cepat. Apa kalian ingin mengatakan kalau aku mencapai tahap akhir secara langsung, aku tidak perlu mengikuti ujian bela diri, ungkap seseorang siswa kepada temannya. Apakah buah roh seperti itu benar-benar ada? Jika ada setelah makan, kultivasi akan meningkat setiap hari dan menjadi tidak terkalahkan, kata anak buah Long Lingtian. Terlihat banyak siswa yang sudah memulai masuki Goa Jing Sidong Tian. Berhenti bermimpi kali ini, sekolah dan kota lain ada di sini. Tidak peduli berapa banyak peluang yang ada, ini tidak akan cukup, kita harus berhati-hati. Dewa Sayap Perak, beritahu orang-orang keluarga lu jangan berpisah setelah masuk, dan suruh untuk bergerak bersama. Tujuan kita kali ini jelas, untuk mendapatkan buah roh untuk meningkatkan kultivasi kita, perintah Lu Yunzi kepada Dewa Perang. Aku selalu berpikir hal ini mungkin tidak terduga. Tapi kami memiliki beberapa sekolah dan pasukan tersembunyi. Biasanya mereka sangat rendah hati, dan kita juga tidak tahu tentang mereka. Kali ini mereka memasuki gua, aku takut mereka juga datang untuk membangun fondasi dengan menggunakan buah roh. Terlebih lagi ada kekuatan sekolah kota lain, begitu konflik pecah, aku takut kita juga akan mengalami kesulitan. Kuil macam apa yang didirikan oleh Niwang, bermain-main dengan kelompoknya, apa kamu mengingatnya? Untung saja dia meningkatkan kekuatan tempurnya, kata Silverwing kepada Lu Yunzi. Jangan khawatir, biarkan Niwang memeriksa kekuatan semua pihak, aku tidak mengkhawatirkan orang lain, yang paling aku perhatikan saat ini adalah Long Aotian. Long Aotian, kakak Long Lingtian, orang ini memiliki reputasi yang hebat, tapi aku belum melihatnya, apa dia akan masuk? Tanya Silverwing. Mungkin tidak masuk, dalam daftar King Yun, Long Aotian berada di peringkat rendah, jika dia masuk dia akan menjadi musuh kita, kata Lu Yunzi. Terlihat Liang Shu dan Suhan terbang memasuki Goa Jing Sidong Tian. Kak Su, setelah aku memasuki waktu ini, aku harus mencapai puncak fondasi. Hanya ketika kamu kembali, kamu memiliki waktu untuk berlatih darimu sendiri dan mencapai fondasi yang lebih tinggi. Tentu akan baik jika aku bisa mencapai puncak fondasi, kata Liang Shu. Aku memintamu untuk membawakan banyak buah roh, apa kamu membawanya? Kata Suhan kepada Liang Shu. Aku sudah membawanya, ayahku mengeluarkan banyak uang kali ini, dan memberiku 100 buah roh. Kak Su, apakah itu cukup? Kata Liang Shu tersenyum bahagia. Sudah cukup, ayo masuk ke dalam dan melihat situasi, ingatlah, ketika kita masuk jangan sampai terpisah, tapi jangan memperlihatkan buah roh dengan mudah, kata Suhan kepada Liang Shu. Dan juga jika kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli buah roh, kenapa kamu tidak membeli tas penyimpanan? Tapi tas penyimpanan sekarang tampaknya menjadi peralatan langka, tidak bisa dibeli dengan uang. Lagi pula, benda ini belum dibuat dengan secara massal. Kembali dan berpikir mungkin aku bisa membuat beberapa tas penyimpanan untuk dijual.
Pasti akan jadi bisnis besar dengan keuntungan stabil, pikir Suhan. Siswa terakhir sudah masuk, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, kata teman guru Li. Terlihat Jingxi Dongtian mengeluarkan aura putih yang banyak. Ini, aura yang begitu kuat, keluar dari Jingxi Dongtian, tidak tampaknya ada sesuatu yang dengan cepat menarik diri dari aura Jingxi Dongtian. Terus seperti ini, dengan cara ini bukanlah aura ini akan hilang, kata Li Kaisan. Terlihat pintu masuk dari Jingxi Dongtian tertutup dari luar, orang-orang yang berada di luar pintu panik semuanya. Apa yang terjadi? Kenapa ada aura besar yang tiba-tiba terlempar dari Jingxi Dongtian? Apa para murid tidak akan berada dalam bahaya? Sepertinya Jingxi Dongtian sudah tertutup. Ungkap para guru dari sekolah lain khawatir dengan para siswanya. Direktur Li, apa yang terjadi? Kenapa Jingxi Dongtian tiba-tiba berubah? Tanyanya kepada guru Li. Jika perkiraanku benar, aku takut sesuatu menyentuh formasi pelindung Jingxi Dongtian. Beberapa saat yang lalu energi spiritual di Jingxi Dongtian berpindah dan lubang tertutup dalam sesaat. Sekarang orang-orang di dalam tidak bisa keluar, orang-orang di luar tidak bisa masuk, kata Li Kaisan menjelaskan. Apa yang harus aku lakukan? Apa ada para siswa terjebak di dalam selamanya? Kata teman guru Li. Tidak, Jingxi Dongtian tidak mudah ditutup, pintunya pasti akan terbuka lagi, dalam waktu 3 hari. Hanya saja saat ini di Jingxi Dongtian tidak ada aura, ini sangat serius. Aku khawatir yang di dalam akan sulit untuk mengatasi hal ini. Dan dalam hal ini bahkan jika menemukan peluang di dalam, bahkan jika menemukan buah roh, itu pasti yang biasa saja. Untuk menambah kekuatan spiritual yang dikonsumsi, semua orang juga akan membuat pukulan besar. Jika kamu bukan musuh, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Setiap orang memiliki hidupnya sendiri, kali ini terserah mereka, aku harap bahwa orang-orang di dalam tidak akan membuat kekacauan pada murid kita. Jika tidak mereka akan keluar dalam 3 hari, aku akan membiarkan mereka mengalami rasanya, kata Li Kaisan. Apakah Jingxi Dongtian secara tidak sengaja memicu penjagaan kelompok besar pada hari itu, atau apakah itu disengaja? Sepertinya aku harus memikirkan cara dalam 3 hari ini, jika seseorang sengaja melakukan ini, tidak peduli dari mana kamu berasal, jangan salahkan aku. Li Kaisan bertindak kasar. Terlihat di dalam Jingxi Dongtian di dekat gunung dan ada beberapa rumah. Tim Luyunzi dan Silver Wang berdiri. Nona Lu, apa ini di dalam Jingxi Dongtian? Menurut legenda ada burung dan bunga di Jingxi Dongtian. Dan seperti negeri dongeng. Bagaimana ini berbeda dari dunia luar? Kata Silver Wing bertanya kepada Luyunzi. Terlihat di dalam Jingxi Dongtian seperti sebuah desa yang sudah hancur dan ditinggal orang. Ada sesuatu yang salah di sini, aku tidak bisa merasakan aliran aura, aku akan maju duluan, semua orang ikuti aku. Tidak perlu, jangan mengkonsumsi aura apapun terlebih dahulu, ingat perkataanku, kata Luyunzi memperingatkan anggotanya. Terlihat ada banyak pakaian siswa sekolah yang dilepasnya. Mereka merupakan sekumpulan orang yang menyamar menjadi seorang murid untuk memasuki Jingxi Dongtian. Kakak betapa kuatnya sekolah pedang Shushan kami. Kali ini waktunya menyelinap sebagai murid lemah, ucap serang wanita kepada kakak tingkatnya. Dia adalah Lin Jianxin, seorang murid yang berasal dari sekolah pedang Shushan. Apa kamu pikir itu tidak berguna? Apakah sekolah pedang Shushanku takut bahwa ini tidak akan berhasil? Kata Lin Jianxin kepada seniornya.